Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Nanda Fajrul Zidan dengan NIM 182236067. Di sini saya akan mempresentasikan UTS II 2240 Sistem Multimedia. Ada beberapa soal yang terdiri dari 3 soal, yang dimana saya akan membahas soal berurutan dari nomor 1, 2, dan 3. Soal yang pertama akan saya bahas adalah soal nomor 1. Berikut adalah soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah Andi membeli TV dengan layar OLED 4K atau 4K. Jika TV tersebut menggunakan subsampling 420, berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate atau frame rate 60 fps? Jelaskan jawaban Anda. Jika ada data yang kurang lengkap, silahkan ambil asumsi. Baik, sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan dari segi deskripsi singkatnya. Kita memiliki TV 4K dengan resolusi 60 fps dengan subsampling 420. Yang kita cari adalah bitrate-nya. Subsampling TV 420 memiliki arti bahwa subsampling A, B, C memiliki perbedaan dari segi kompresinya. Kompresi 444 adalah raw atau uncompressed, yang dimana ini adalah video asli yang belum dikompres. 420 memiliki arti terdapat 4 kolom dengan 2 warna yang berbeda, yang tiap barisnya tidak memiliki variasi lebih dari 2, atau yang memiliki arti baris selanjutnya atau bottom row memiliki copy dari upper row seperti itu. Apabila kita lihat ilustrasi di sini, terdapat 4 kolom, 1, 2, 3, dan 4 kolom, dan terdapat 2 baris, yaitu upper row dan lower row. Ya, 4 kolom ini memiliki 2 warna yang berbeda. Itu arti dari 2 di subsampling tersebut. Kita memiliki contoh warna merah dan hijau seperti itu. Lalu 0 memiliki arti bottom row tidak memiliki variasi warna lain selain warna yang ada di upper row seperti itu. Jadi bottom row merupakan copy dari upper row seperti itu. Selanjutnya kita skip terlebih dahulu pada asumsi. Kita jelaskan perbedaannya dari 444 atau 444 dan 420. Subsampling 444 berarti raw atau video yang belum dikompres, yang memiliki resolusi 100%, di mana terdapat 8 warna yang berbeda tiap pixelnya, tiap kotaknya. Lalu 420 hanya memiliki 2 warna yang berbeda. Secara matematis, 420 memiliki seperempat raw atau seperempat kualitas dari raw dari bagian CBCR atau blueness dan redness. Apabila ditambahkan luminance atau Y dengan asumsi 8 bit, sini kita kembali ke 8 bit. Asumsi terlebih dahulu. Sini terdapat asumsi 8 bit per pixel karena kita tidak mengetahui berapa bit per pixel yang ada. Terdapat banyak sekali opsi seperti 8 bit per pixel, 10 bit per pixel, 12, 16, dan seterusnya. Tapi yang kita gunakan sekarang adalah 8 bit per pixel supaya kompresi dapat berjalan dengan lancar. 8 bit per pixel ini ada pada rentang 0B0 sampai dengan 0B11111111 atau di heksadesimal 0x00 dan rentang 0xFF atau dalam desimal 0 sampai 255. Secara matematis terdapat 2/8 atau 256 kombinasi warna per channelnya, yang dimana tiap channel ini ada 256 kombinasi. Terdapat berapa channel? Terdapat 3 channel, yaitu RGB, red, green, blue, yang dimana tiap channelnya ada 256, berarti keseluruhan channel memiliki 256 pangkat 3 atau 256 dikali 256 dikali 256, yaitu menghasilkan 16 juta kombinasi warna pada keseluruhan channel. Selanjutnya kita balik lagi pada perhitungan. Apabila ditambah dengan luminance atau Y dengan asumsi 8 bit data, perhitungannya akan menjadi satu data luminous ditambah seperempat CB ditambah seperempat CR.
atau seperempat blueness ditambah seperempat redness. Ini akan menghasilkan setengah kualitas raw. Lalu apabila kita substitusi Y, CB, dan CR dengan 8 bit data, maka akan menghasilkan 12 bit per pixel. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan lebih lanjut. Kita memiliki data bahwa TV 4K mempunyai resolusi Ultra HD yaitu 3840 x 2160 pixel, yang dimana 3840 ini merupakan lebar dan 2160 pixel ini adalah tinggi. Dapat data dari mana? Saya akan mendapat data dari Google. Di sini apabila kita melihat referensi atau sumbernya, di sini ada data pendukung asumsi saya. Kenapa saya memilih 8 bit? Karena di sini 8 bit lebih cocok untuk TV. Di sini dapat dilihat di sini TV sets. Lalu kenapa saya memilih 3840 x 2160? Karena pada slide perkuliahan yang saya coba menjadikan referensi hanya terdapat digital cinema atau standar bioskop, yaitu 2160 baris per frame dan pixel per barisnya 496. Di sini kurang cocok untuk dilakukan implementasi, sehingga saya mencari yang lebih cocok yaitu untuk TV, karena yang pada slide perkuliahan adalah untuk sinema dan yang dicari adalah yang dibutuhkan adalah TV, yaitu 4K TV. Di sini 3840 x 2160. 380 artinya horizontal atau lebarnya dan 2160 adalah tingginya. Seperti itu. Kembali lagi pada perhitungan. Di sini kita memiliki 3840 x 2160 pixel. Hasil perkaliannya adalah memiliki satuan pixel per frame yaitu 8.294.400 pixel per frame. Di sini kita sudah memiliki data pixel per frame-nya. Lalu di sini kita akan mencari bit per frame. Bit per frame adalah hasil perkalian pixel per frame yang tadi sudah kita dapatkan dengan bit per pixel. Bit per pixel juga sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 12. Nah, hasil perkaliannya akan menghasilkan suatu hasil dengan satuan bit per frame. Selanjutnya, kita menghitung bitrate. Bitrate adalah sebuah hasil atau sebuah perhitungan yang dimana satuannya adalah bit per second atau bit atau datanya dalam setiap detik. Kita memiliki dua data. Yang pertama adalah bit per frame dan yang kedua adalah frame per second. Untuk bit per frame sendiri adalah hasil perkalian dari 12 kali 8.294.400 dan frame per second adalah data yang kita dapat dari soal, yaitu 60 fps. Ketika kita mengalihkan keduanya, maka didapatkan hasil dengan satuan bit per second atau bit per detik seperti yang diharapkan di soal, yaitu mencari bitrate. Jadi hasil perkalian semuanya adalah 12 dikali 8.294.400 dikali 60 akan menghasilkan sekitar 5,97 kali 10 pangkat 9 bit per second. Ini apabila dikonversi akan menjadi 5,97 gigabit per second atau 5,97 Gbps. Kesimpulannya, untuk mencari bitrate diperlukan data-data yaitu color depth dalam satuan bit per pixel, lalu video resolution dalam satuan pixel per frame, dan frame rate dalam satuan frame per second. Apabila ketiganya kita kalikan, akan menghasilkan sebuah hasil dengan satuan bit per second atau bitrate. Jadi hasil perkalian color depth, video resolution, dan frame rate akan menghasilkan bitrate. Sekian dari saya. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 2, kita akan mengimplementasikan Huffman coding yang dimana 5 karakter pertama nama depan saya ditambah dengan karakter strip STI, strip stay, strip ITB.
dan akan menjadi seperti ini. 5 karakter nama depan saya adalah Anan dengan D, ANAND, sehingga string kodenya adalah ANAND strip STI strip ST strip ITB. Ya, untuk nomor 1, tabel frekuensi karakter dari string yang terbentuk adalah seperti demikian, dengan A2 frekuensinya 2, N frekuensinya 2, D frekuensinya 1, strip frekuensinya 3, S frekuensinya 2, T frekuensinya 3, I frekuensinya 3, E dan B frekuensinya 1, dengan total frekuensi adalah 18. Setelah tabel frekuensi telah terbentuk, kita akan membuat Huffman tree berdasarkan tabel yang telah dibuat. Di sini saya mengurutkan karakter dengan frekuensi terkecil sampai dengan karakter dengan frekuensi terbesar. Frekuensi terkecil diisi oleh DEB yaitu 1, lalu ANS yaitu 2 frekuensi, dan strip T dan I yaitu 3 frekuensi. Di sini metode yang saya gunakan adalah karakter dengan frekuensi yang lebih kecil akan mendapatkan angka biner 0 dan angka biner 1 untuk karakter dengan frekuensi yang besar. Apabila ada frekuensi yang sama, itu akan diatur-atur saja memberikan biner 0 dan 1. Karakter Huffman tree yang terbuat seperti demikian, dan kode biner Huffman untuk masing-masing karakter adalah demikian, diurutkan dari root hingga ke leaf atau note terbawah, dengan D adalah 0011, D 0010 maksud saya, lalu E 0011, 0011, lalu B adalah 000, itu 000, lalu A 010, 010, N 011, 011, S 100, 100, strip 101, T 110, dan I 111. Sehingga begitulah kode biner Huffman untuk masing-masing karakter. Agar lebih jelas, saya membuat tabel dari Huffman tree dan juga kode biner yang telah dibuat seperti ini. Ya, kodenya adalah seperti ini. Di sini terdapat sekitar 5 kolom, yang dimana kolom pertama berisi karakter, kolom kedua berisi frekuensi, kolom ketiga kode biner, kolom keempat adalah bit length atau panjang bitnya. Dapat dilihat jika dia D 0010, dia ada 1, 2, 3, 4 bit atau 4 length, dan totalnya adalah frekuensi dikali length, yaitu frekuensi dan length. Apabila dia 1 dikali 4 jadi 4. Apabila frekuensinya adalah 2, lengthnya 3, maka 2 kali 3 jadi 6. Soal nomor 4 adalah menghitung rata-rata panjang bit dari hasil pengkodean. Di sini rata-rata panjang bit dapat dirumuskan yaitu sigma total dibagi sigma total frekuensi atau sigma frekuensi, dimana totalnya adalah untuk total frekuensi carry length adalah 56 dan total frekuensi adalah 18 seperti tabel 2.1 yang sebelumnya telah dibahas. Sehingga hasilnya adalah 56 dibagi 18 yaitu 3,11. Di sini agak terpotong, tapi di sini sudah jelas ya. Untuk nomor selanjutnya adalah 3,11. Nomor 5, hitung ukuran total bit dari hasil kompresi jika string asli terdiri dari 1000 karakter yang distribusinya sesuai dengan frekuensi pada tabel. Frekuensi distribusinya sama, maka hanya perlu dikalikan saja, yaitu pengkalian antara N 1000 karakter asli dengan rata-rata panjang bit. Hasilnya adalah 1000 dikali 3,11 yaitu sekitar 3110. Itu adalah ukuran total bit aslinya dengan string asli yang berjumlah 1000 karakter terdistribusi sesuai dengan frekuensi yang sama. Selanjutnya nomor 6, rasio kompresi setiap karakter dalam representasi asli disimpan dengan 8 bit. Di sini
Konsep 8 bit tiap karakter adalah 8 dikali 1000, yaitu tadi jumlah string aslinya 1000. Maka dihasilkan 8000 karakter, dan rasio kompresinya adalah 8000 dibagi 3110, yaitu hasil perkalian di nomor 5, menghasilkan 2,57 yang merupakan rasio kompresinya. Selanjutnya, jelaskan keuntungan dan keterbatasan Huffman coding dalam kompresi file multimedia. Keuntungan yang pertama adalah optimal dan cepat untuk frekuensi tiap karakter yang bervariasi, yaitu misalnya A dengan jumlah frekuensi 3, B dengan jumlah frekuensi 2, dan C dengan jumlah frekuensi 1. Atau string seperti abang ganteng, abang strip ganteng, abang spasi ganteng. Ini akan menghasilkan kompresi yang berbeda-beda karena frekuensinya juga bervariasi. Selanjutnya, keuntungan daripada Huffman code adalah lossless, di mana 100% data yang diberikan akan dikompresi dan menghasilkan output 100% data yang sama juga. Cuman ada beberapa yang dikodekan sehingga dikompresi lebih kecil. Untuk keterbatasannya, Huffman code tidak optimal untuk frekuensi terdistribusi normal. Misal, dengan A frekuensinya 1, B frekuensinya 1, C frekuensinya 1, dan D frekuensinya 1 pula. Di sini, atau seperti string A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini semua frekuensinya adalah 1, sehingga kompresinya tidak akan optimal karena terdistribusi normal. Keterbatasan selanjutnya adalah lossy, karena data yang dibagikan dan dikembalikan setelah dikompresi tidak 100%. Lossy memiliki konsep adalah data yang tidak terlalu penting akan dibuang. Hal ini tidak cocok untuk Huffman code karena Huffman code akan mengembalikan 100% data yang telah dikompresi seperti dengan aslinya. Seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah hasil encoding dari hasil string tersebut. Di sini dapat dilihat berdasarkan kamus, hasil encodingnya adalah 010, 011, 010, 011, 0010, 1011, 0 100, 110, 111, 101, 100, dan seterusnya. Panel nomor 9, jelaskan tahap decoding dari string tersebut. Decoding adalah proses mengubah dari kode menjadi pesan aslinya. Di sini kita telah memiliki kode dengan sedemikian rupa dan diubah menjadi string asli yang telah disampaikan. Tahapannya adalah demikian. Yang pertama adalah kita harus membaca secara runut atau secara berturut-turut dari kiri ke kanan dan sesuaikan dengan kamus yang ada di tabel 2,2 atau tabel sebelumnya, yaitu tabel ini. Di sini kita membaca bit per bit secara satu persatu. 010 ini akan menghasilkan A. Seperti itu. Lalu selanjutnya sama. Lalu saat mencapai karakter string D, di sini 001. 001 tidak ada di string, tidak ada di tabel. Kodenya tidak ada di tabel. Nah, kita dapat lihat tidak ada 001 di sini. Apabila tidak ada 001, maka kita dapat mengambil bit selanjutnya satu persatu lalu cocokkan. Di sini bit selanjutnya adalah 0. Nah, kita cek lagi 0010 apakah ada di kamus? Ternyata ada. Ada di kamus dengan karakter D 0010. Begitu seterusnya sampai dengan EOF atau end of file. Nomor 10. Hasil decoding dari nomor 9 atau hasil decoding dari hasil string tersebut adalah seperti soal yang pertama, yaitu ANAND, strip STI, strip STAY, strip ITB. Sekian dari saya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke nomor 3. Baik, untuk soal selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3, yang dimana di nomor 3 ini soalnya adalah demikian. Tangan nada C mayor atau C di Do
dengan frekuensi demikian dari mulai Do atau dari mulai C sampai dengan C lagi, C tinggi. Ini memiliki dua mode sampling, mode A 800 Hz dan mode B 1000 Hz. Yang ditanyakan adalah setiap nada terjadi aliasing di apa, di mode A atau di mode B. Lalu di nomor 2 jelaskan secara musikal apa yang terjadi ketika aliasing. Di sini dilakukan pendemoan melalui Python atau MATLAB. Oke, untuk nomor 2A dan B dan C akan lebih jelas ketika saya menjelaskan. Di sini kita mempunyai kode. Di sini saya membuat tabel terlebih dahulu di mana nada dari C sampai C tinggi dengan frekuensi 261,6 sampai 523,25. Di sini kita membuat tabel nada dan frekuensi, dan berikut adalah hasilnya. Ya, dan berikut adalah nada dan frekuensinya yang berkesinambungan. Lalu di sini kita akan melakukan pengetesan apakah nada-nada tersebut mengalami aliasing atau tidak. Aliasing akan terjadi apabila nada atau frekuensi yang dihasilkan oleh nada-nada tersebut lebih dari frekuensi sampel yang telah dibagi dua atau frekuensi aliasing. Seperti itu. Di sini kita akan mencoba run code-nya. Ya, di sini telah dibuktikan bahwa untuk mode A, yaitu pada 400 Hz, dia akan terjadi aliasing pada nada A, B, dan C, yaitu pada nada La, Si, Do, yang demikian. Untuk aliasing pada mode B, dia hanya terjadi aliasing pada nada C tinggi atau Do, seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba membuat visualisasi pada Python atau menggunakan matplotlib.python. Ya, di sini frekuensinya tidak jauh beda dengan hasil yang kita dapatkan di tabel tadi, bahwa nada A dia akan terjadi aliasing di mode A akan terjadi aliasing pada nada A, B, dan C tinggi, sedangkan untuk mode B hanya terjadi aliasing pada C tinggi. Seperti itu. Tidak jauh beda. Nah, di sini selanjutnya untuk soal nomor 2, A, B, dan C, di sini saya akan mencoba melakukan sedikit eksperimen dengan membuat file .wav yang bisa kita play dan kita tes apakah terjadi aliasing atau tidak. Dan apa akibatnya ketika terjadi aliasing. Di sini saya mengatur parameternya adalah durasinya adalah 50 second dengan frekuensi aslinya 440 seperti yang ada di tabel sebelumnya, yaitu 440 Hz untuk nada A atau La. Lalu frekuensi samplingnya adalah 800 dan frekuensi sampling B 1000. Di sini kita telah tahu bahwa di mode A dia akan terjadi aliasing dan di B tidak akan terjadi aliasing. Lalu secara Nyquist kita bagi dua seperti hal yang kita lakukan sebelumnya, dan kita akan menghitung frekuensi hitung aliasingnya dengan membuat di sini saya membuat function. Lalu di sini kita akan membuat file .wav-nya. File .wav-nya akan dibuat dengan menggenerate sinyal waktu terlebih dahulu, lalu dia akan membuat frekuensi sinusoidal atau graf sinusoidal. Lalu selanjutnya dari graf tersebut atau dari grafik tersebut akan dibuat sebuah file .wav yang bisa kita play. Baik, selanjutnya di sini saya akan coba play. Coba saya enter dengan execute cell-nya. Ya, di sini sudah terbentuk nada A mode A .wav dan nada A mode B .wav. Nah, kita akan mengecek tiap nada akan berhasil untuk menghasilkan frekuensi di berapa. Di sini telah dinyatakan di output cell-nya ini kita telah mengetahui bahwa
Mode A akan menghasilkan frekuensi sampling atau akan terdengar seperti 360 Hz. Jika kita lihat pada tabel, 360 Hz itu ada di sekitar F dan G, atau bisa dibilang di nada Jis atau di nada F crash. Ya, selanjutnya untuk mode B tidak akan terjadi aliasing karena dia Nyquist-nya itu pada 500. Ya, 1000 bagi 2 500. Sedangkan La itu di 440 Hz. 440 Hz kurang dari 500 maka tidak terjadi aliasing. 360 Hz dapat dari mana? 360 Hz ini didapatkan dari nilai F alias ini. Itu absolut atau mutlak F kurang F sampling. F-nya apa? F-nya tadi, yaitu di 440. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk play. Di sini saya sudah membuat filenya nada A mode A dan nada A mode B yang dapat di play, dan di Google Meet di sini saya sudah memiliki gitar tuner atau tuner musik yang bisa mendeteksi frekuensi yang dihasilkan. Seperti saat ini saya berbicara di frekuensi G atau 100 Hz. Baik, kita dapat play dulu di file .wav-nya untuk nada A mode A. Ya, dapat dilihat bahwa dia berhenti di 360 Hz. Atau di F crash yang belum tidak mencapai 370 Hz karena F crash di 370 Hz sedangkan frekuensinya di 360 Hz. Seperti itu. Baik. Selanjutnya kita akan mencoba play di nada A mode B. Nada A mode B ini tidak akan terjadi aliasing karena 500 hasil frekuensi sampling atau Nyquist frekuensi sampling bagi 2 itu adalah 500. Dan nada A ini ada di 440 Hz. 440 Hz kurang dari 500. Efeknya tidak akan terjadi aliasing. Kita dapat membuktikannya segera. Seperti ini. Ya, sudah terlihat juga di tuner bahwa nada A dimainkan di frekuensi asalnya yaitu 440 Hz. Ya, berhasil karena frekuensi samplingnya adalah 1000. 440 kurang dari 1000 bagi 2 atau 500. Jadi dapat berjalan dengan lancar. Baik, untuk menjawab soal-soal selanjutnya, apakah nada yang dihasilkan masih sama? Tentu berbeda. Mode A menghasilkan nada di F crash, sedangkan mode B menghasilkan nada A di A atau di 440 Hz. Lalu apa akibatnya untuk musisi atau pengguna? Musisi akan mengalami false. Nada yang harusnya di A malah di F crash, turun menjadi F crash, dari A ke F crash. Sedangkan di mode B, nada A tetap berjalan dengan di 440 Hz. Lalu untuk yang C, kita sudah memutar hasilnya dengan dua model sampling rate, di La sama dengan 440 Hz, dan kita sudah menghitung nilai absolutnya dari absolut 440 dikurang 800 sama dengan 360 Hz, dan 440 Hz dikurang dengan, yaitu di 360 Hz. 360 Hz adalah aliasing-nya, dan itu sudah membuktikan bahwa pada mode A atau La tidak berjalan pada frekuensi semestinya. Sekian dari saya. Terima kasih.